Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devina Rini. Perkenalkan nama saya Alesya Nur Cahya Dari kelas 11 MIPA 1. Di sini kami akan mempresentasikan cerita sejarah tentang biografi Sultan Syahrir dan perannya dalam memproklamasi kemerdekaan Indonesia. Biografi Sultan Syahrir. Mengenal profil dan biografi Sultan Syahrir sendiri, beliau lahir pada tanggal 5 Maret 1909 di kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Ia mempunyai saudara perempuan bernama Rohana Trubus. Ayahnya bernama Muhammad Rasad dan ibunya bernama Putri Siti Rabiah yang berasal dari Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat. Orang tua Sultan Syahrir merupakan orang yang terpandang di Sumatera. Ayahnya menjabat sebagai penasihat Sultan Delhi dan juga kepala jaksa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Riwayat pendidikan Sultan Syahrir. Karena lahir di keluarga yang kondisi ekonominya berkecukupan, Sultan Syahrir masuk di sekolah terbaik pada zaman kolonial Belanda ketika itu. Ia memulai pendidikannya di ELS atau setingkat sekolah dasar. Dalam biografi Sultan Syahrir diketahui bahwa setelah menyelesaikan pendidikan, ia kemudian masuk di MULO yang bersetingkat dengan sekolah menengah pertama atau SMP. Di sini ia kemudian banyak membaca buku-buku asing, terbitan Eropa dan juga karya-karya sastra dari luar. Tamat dari MULO pada tahun 1926, ia kemudian pindah ke Bandung dan bersekolah di AMS yang merupakan sekolah termahal dan terbaik di Bandung. Di AMS, ia menjadi siswa terbaik di sana. Ia banyak menghabiskan waktunya dengan membaca buku-buku terbitan Eropa dan juga mengikuti klub kesenian di sekolahnya. Ia juga aktif dalam klub debat di AMS. Selain itu, ia juga mendirikan sekolah bernama Cahya Universitas Rakyat yang ditunjukkan untuk anak-anak buta huruf dan dari keluarga yang kurang mampu. Pengalamannya dalam berorganisasi di sekolah membawanya terjun ke dalam dunia politik ketika itu. Sultan Syahrir kemudian dikenal sebagai penggagas dalam berdirinya Jong Indonesia, Himpunan Pemuda Nasionalis pada tanggal 20 Februari 1927. Organisasi ini kemudian mengubah nama menjadi Pemuda Indonesia. Pemuda Indonesia kemudian menjadi penggerak dimulainya Kongres Pemuda Indonesia yang kemudian melahirkan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Sebagai seorang pelajar ketika itu, ia kerap dikejar-kejar oleh polisi Belanda di Bandung karena sering membaca berita mengenai pemberontakan PKI pada tahun 1926 yang ketika itu terlarang untuk dibaca bagi pelajar sekolah. Sultan Syahrir juga merupakan pemimpin redaksi dari Himpunan Pemuda Nasional yang kerap berurusan dengan kepolisian Bandung karena kerap mengkritik pemerintahan kolonial ketika itu. Tamat dari AMS, ia kemudian berangkat ke Belanda dan melanjutkan kuliahnya di sana. Ia kemudian masuk Fakultas Hukum di Universitas Amsterdam di Belanda. Peran Sultan Syahrir dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan peristiwa bersejarah yang akan selalu dikenang karena menjadi momen proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dapat diraih setelah rakyat Indonesia beserta para tokoh memperjuangkannya dengan berbagai cara. Salah satu tokoh berpengaruh yang membuat proklamasi kemerdekaan dapat terlaksana adalah Sultan Syahrir. Mengetahui kabar kekalahan Jepang pada 15 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Orang yang pertama kali mendengar atau mengetahui berita kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II ialah Sultan Syahrir. Berita kekalahan Jepang ini awalnya berusaha ditutupi, tetapi berhasil terdengar oleh Sultan Syahrir melalui siaran radio yang saat itu dilarang. Selama Perang Dunia II, Sultan Syahrir terus mengikuti perkembangannya dengan cara sembunyi-sembunyi mendengarkan berita dari stasiun radio luar negeri. Begitu mengetahuinya, Sultan Syahrir segera menghubungi Chairil Anwar dan menyebarluaskan berita tersebut kepada para pemuda pro kemerdekaan.
Sultan Syahrir juga langsung menginfokan kabar tersebut kepada Muhammad Hatta, akan tetapi reaksi yang ia dapatkan tidak seperti yang diharapkan. Hatta sempat tidak mempercayai berita tersebut dan memilih untuk menunggu kepastian bahwa Jepang memang betul-betul kalah. Merasa kecewa, Sultan Syahrir memilih pola pergerakan yang non-kooperatif dengan menggunakan gerakan bawah tanah yang untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang. Sultan Syahrir daripada golongan muda lainnya mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun Soekarno dan Hatta tidak memenuhi permintaan para golongan muda karena mereka ingin proklamasi dilaksanakan melalui PPKI, Organisasi Kemerdekaan Bentukan Jepang. Alhasil, untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang, Sultan Syahrir berinisiatif untuk mengasingkan mereka ke Rengas Dengklok. Selama di pengasingan, Soekarno dan Hatta terus dibujuk agar bersedia melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia selambat-lambatnya, tanggal 17 Agustus 1945. Akhirnya, karena terus didesak oleh golongan muda, Soekarno menyetujui usulan tersebut. Soekarno dan Hatta pun segera dibawa kembali ke Jakarta dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Mohon maaf jika kami menjelaskan kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.